Selanjutnya, pada halaman ini calon siswa mengisi NISN yang valid ya, pastikan yang valid. Sekarang untuk contoh, kita masukkan NISN sembarang. Hanya untuk contoh, nanti calon siswa harus mengisi nomor NISN yang valid. Silahkan dilihat di raport SMP atau kartu pelajar, nomornya ada 10 digit. Kemudian email juga harus aktif, artinya bisa dibuka. Kita pakai email ini untuk contoh. Password silakan dibuat password sesuai keinginan calon siswa yang mudah diingat. Ulangi sekali lagi password. Kemudian di bawah itu ada pilih jenjang. Pastikan jangan sampai salah. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang SMK, maka pilihannya SMK. Kemudian ketik nomor keamanan yang muncul yang berwarna hijau di atas. Selamat datang kepada calon siswa SMK Negeri dan Swasta Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2020 ini, seperti yang Anda ketahui, sistem penerimaan pendaftaran siswa baru atau dikenal dengan PPDB untuk jenjang SMA dan SMK di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan teknis online. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial demonstrasi hasil kemarin mengikut uji coba dan kita bagikan kepada calon siswa untuk bisa menjadi contoh supaya calon siswa memiliki bayangan seperti apa tampilan dan bagaimana cara untuk mendaftar secara online agar nantinya tidak terlalu terkendala. Baik, sebelumnya jangan lupa bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Jika subscribe di bawah masih merah, mohon bantuan silakan diklik. Baik, yang pertama kita sebelum masuk ke demonstrasi tutorial, beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu. Bahwa yang pertama, dalam tahapan pendaftaran PPDB online SMK di Provinsi Kalimantan Barat ada 2 tahap, yaitu tahap pra-pendaftaran tanggal 2 sampai tanggal 13 Juni, kemudian tahap pendaftaran pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni. Kemudian kami titip informasi khusus bagi calon siswa yang akan mendaftar ke SMK Negeri 1 Noyan. Untuk SMK Negeri 1 Noyan tidak mengikuti website dari PPDB Dinas Pendidikan Provinsi. Karena untuk SMK Negeri 1 Noyan menggunakan online dengan website secara mandiri di alamat https://ppdb.smknegeri1noyan.sch.id atau calon siswa SMK Negeri 1 Noyan bisa melihat video YouTube di alamat ini. Nanti dapat juga dilihat pada deskripsi video, silakan dilihat di bawah video ini. Baik, itu untuk informasi SMK Negeri 1 Noyan. Kemudian pada jalur SMK perlu calon siswa ketahui bahwa di SMK tidak menggunakan jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Jadi berbeda dengan yang SMA. Kita mulai pada video tutorial ini ada 3 tahapan yang akan dibahas. Yang pertama adalah nantinya kita dengan website resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ini alamat website yang harus diingat oleh calon siswa.
Tahapan yang akan kita bahas pada video ini, pertama bagaimana cara mendaftarkan akun. Dalam hal ini, calon siswa harus menyiapkan data NISN yang valid dan email yang aktif. Kemudian yang kedua nanti akan bagaimana cara mengaktifkan akun, yaitu memverifikasi link aktivasi yang masuk ke email setelah mendaftarkan akun. Kemudian tutorial yang ketiga nanti kita akan mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana cara melengkapi data-data seperti berikut. Data-data yang diperlukan, pertama biodata pribadi, data yang harus disiapkan seperti NISN, nomor NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, email, nomor kartu keluarga, dan nomor kartu KIP atau KKS atau PKH bagi yang memiliki. Kedua, nantinya akan kita praktekkan bagaimana cara mengisi alamat tempat tinggal. Yang diperlukan nanti nama jalan, RT jika ada, RW jika ada, nomor kode kantor pos, nama kabupaten, kecamatan, desa, dan bagaimana mengatur posisi rumah pada peta yang disiapkan dari website. Berikutnya bagaimana nantinya kita akan mengupload berkas scan sebagai bukti fisik secara online. Perhatikan nantinya format file berbentuk gambar image JPG maksimal size 300 KB. Jadi sebelum bisa mengakses, kami himbau calon siswa menyiapkan data-data pendukung ini, terutama file-file scan. Seperti berikut, surat pernyataan bersedia diproses hukum. Jadi file ini dapat diambil pada website. Nanti kita lihat bagaimana cara mengambilnya. Kemudian kartu keluarga di-scan, surat keterangan kelulusan bagi lulusan tahun 2020. Untuk lulusan yang di bawah tahun 2020, berarti men-scan ijazah dan SKHU asli. Kemudian surat keterangan domisili, ini berlaku untuk jika calon siswa tempat tinggal yang sekarang berbeda dengan tempat tinggal yang tertulis di dalam kartu keluarga. Surat keterangan kesehatan, kemudian surat keterangan tidak buta warna, terakhir halaman identitas rapot SMP. Nah, ini file-file yang harus di-scan oleh calon siswa agar proses pendaftaran bisa berjalan dengan lancar sampai mengupload file berkas. Kemudian nilai rapot SMP sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 masing-masing setiap lembarnya. Untuk semester 1 di-scan, semester 2 di-scan, sampai semester 5 juga di-scan, bentuk gambar juga. Kemudian nanti akan kita praktekkan bagaimana mengisi nilai mata pelajaran UN semester 1 sampai semester 5. Terakhir yaitu menentukan pilihan jalur pendaftaran. Harus diingat pada tahap ini calon siswa hanya bisa mengklik memilih jalur hanya satu kali. Jadi setelah diklik maka sistem akan mengunci, menglock, jadi tidak bisa dirubah. Karena itu calon siswa harus memikirkan dengan lebih matang untuk pilihannya pendaftarannya lewat jalur mana. Baik, ini penjelasan awal tentang syarat-syarat dan apa-apa yang kita akan kerjakan pada video ini. Kita mulai tahap pertama, bagaimana cara mendaftarkan akun. Itu. Ya, pertama buka website, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan Chrome ataupun Mozilla Firefox. Alamatnya tadi https://ppdb.info.kalbarprop.go.id. Pastikan HTTP-nya menggunakan S untuk keamanan dari website. Jika sudah, tekan enter.
dan jika benar maka akan tampil tampilan website PPDB Dinas Pendidikan seperti ini. Biasakan membacakan info. Di sini ada informasi, tulisan-tulisan berbentuk informasi. Silakan dibaca agar calon siswa lebih paham tentang apa saja yang diperlukan dan apa saja yang harus dilakukan. Di sini informasinya untuk SMK di bawah ini dituliskan jalur pendaftaran jenjang SMK. Hanya ada dua, yaitu jalur reguler dan jalur afirmasi. Nah, ini berbeda dengan SMA yang menggunakan zonasi. Untuk itu berarti SMK tidak menggunakan zonasi. Baik, kita mulai. Ada tombol di atas kanan, tombol login daftar, diklik. Nah, ini halaman tampil untuk login, tapi kita karena belum memiliki akun berarti harus mendaftar dulu. Silakan diklik, ada tulisan daftar di bawah sebelah kanan. Oke, akan tampil halaman seperti ini. Sekali lagi pastikan calon siswa sudah membaca dan memahami isi dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Jika sudah, diklik centang. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua, jika sudah dipahami, klik centang. Ini ada 4 pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini juga nampaknya masuk ke dalam surat pernyataan siap diproses secara hukum jika nantinya data-data yang diupload atau diisi calon siswa di dalam website PPDB ini tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang asli, maka calon siswa dinyatakan diproses secara hukum. Klik bersedia, lanjutkan jika sudah. Selanjutnya, pada halaman ini calon siswa mengisi NISN yang valid ya, pastikan yang valid. Sekarang untuk contoh, kita masukkan NISN sembarang. Hanya untuk contoh, nanti calon siswa harus mengisi nomor NISN yang valid. Silahkan dilihat di rapot SMP atau kartu pelajar, nomornya ada 10 digit. Kemudian email juga harus aktif, artinya bisa dibuka. Kita pakai email ini contoh, untuk contoh. Password silakan dibuat password sesuai keinginan calon siswa yang mudah diingat. Ulangi sekali lagi password. Kemudian di bawah itu ada pilih jenjang. Pastikan jangan sampai salah. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang SMK, maka pilihannya SMK. Kemudian ketik nomor keamanan yang muncul yang berwarna hijau di atas, diketik persis sama. Perhatikan sekali lagi data-data jangan sampai ada yang salah, terutama pada pilih jenjang karena nanti ini tidak bisa dirubah jenjangnya. Baik, seterusnya klik tombol daftar. Nah, sukses. Berarti untuk pendaftaran sudah berhasil. Kalau sudah sukses, silakan klik OK kembali. Kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu tahap yang kedua. Setelah mendaftarkan akun pada tahap 1 dan sukses, maka tahap kedua bagaimana mengaktifkan akun PPDB calon siswa SMK Kalbar 2020. Buka halaman browser, kemudian buka email yang sudah dipakai pada saat tahap pendaftaran sebelumnya. Sekarang kita buka email yang saya pakai. Klik email. Kalau calon siswa menggunakan email Yahoo misalnya, ya berarti silahkan buka email Yahoo tersebut. Cari di kotak masuk email. Oke, sebentar, ini ada meeting. Cari di kotak masuk. Jika tidak ada di kotak masuk, biasanya di kotak spam. Cari email masuk yang dari PPDB
Kalbar. Sepertinya tidak ada. Baik, perlu saya informasikan di sini bahwa pada saat uji coba ini dilakukan, memang saya cari-cari tidak ketemu. Artinya tidak ada link verifikasi yang masuk ke email saya. Ini merupakan salah satu bug kelemahan sistem. Semoga panitia PPDB Dinas Pendidikan ada yang melihat video ini. Ini masih terjadi bug bahwa link verifikasi email tidak masuk ke email calon siswa pendaftar. Ini solusinya saya cari video-video yang ada di YouTube. Jadi ketemunya contohnya seperti ini. Ini contoh. Jika emailnya ada masuk akan nampak seperti ini, PPDB Kalbar. Kemudian diklik linknya untuk membuka email. Nah, sepertinya emailnya seperti ini. Ada nomor NISN yang didaftarkan, kemudian ada tulisan berwarna biru dan bergaris bawah di bagian bawah. Ini ada yang disebut dengan link verifikasi. Diklik tulisan warna biru itu, maka akan muncul tampilan seperti login kembali. Nah, ini tahapan untuk verifikasi mengaktifkan akun. Dalam hal ini kita tidak mengaktifkan akun karena tidak ada email masuk ke email pendaftar, tapi dapat dipakai untuk tahap yang ketiga, melengkapi data. Walaupun tanpa mengklik email verifikasi dari PPDB, ternyata kita tetap bisa melanjutkan ke tahap ketiga, melengkapi data dengan login. Oke, kita coba masuk bagaimana melengkapi data. Ya, seperti tadi, walaupun tanpa ada email verifikasi, kita coba login di halaman login. Sekarang kita masukkan user, yaitu email yang kita pakai saat mendaftar, kemudian isi password yang calon siswa buat saat mendaftar tahap 1 tadi. Terus masukkan nomor kode keamanan yang muncul persis seperti yang tertera di layar komputer ataupun HP calon siswa. Jika sudah, klik tombol sign in. Sukses. Nah, ternyata bisa masuk walaupun tanpa link verifikasi. Ini tampilan halaman biodata calon siswa. Silakan lihat informasi-informasi, kemudian sini NISN, dan dari data NISN perlu divalidasi, maka nanti calon siswa harus menggunakan NISN yang asli punya calon siswa. Di sini kita pakai contoh dari sembarang. Oke, ini menu-menu yang akan kita isi nantinya. Pendaftaran, kemudian bantuan. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, untuk biodata, kita akan lengkapi biodata khusus yang belum lengkap. Jika SMP sudah mensinkron, informasinya bahwa kalau SMP sudah mensinkron, ini kita ubah foto dulu. Ini klik tombol pilih foto. Oke, nah ini sudah masuk fotonya. Berikutnya nomor NIK. Jadi calon siswa buka lembar kartu keluarga, cari nomor yang ada di sebelah nama calon siswa, itu yang disebut dengan nomor NIK. Ada 16 digit nomornya. Diketik di sini. Informasinya kalau SMP sudah mensinkron dapodik dari SMP ke server Dikbud Pendidikan Kalimantan Barat, maka data yang ada di sini sudah terisi otomatis. Jika masih kosong, berarti SMP tidak mensinkron atau siswa berasal dari sekolah-sekolah Depak misalnya. Depak tidak sinkron. Oke, pilih jenis kelamin, tempat lahir diisi sesuai dengan akte kelahiran, tanggal lahir. Yang pertama tadi tahunnya digeser, klik sebelah kiri atau sebelah kanan cari tahunnya. Setelah dapat tahunnya, diklik pilih tahunnya.
akan muncul pilihan untuk bulan. Pilih misalnya Februari, kemudian muncul pilihan untuk tanggal. Pilih misalnya tanggal 1 bulan 2 tahun 2001. Nomor HP diisi yang aktif. Kemudian ubah password ini untuk jika calon siswa mau mengubah password, jika tidak kosongkan saja. Nah, di sini nomor KK beda dengan nomor NIK. Nomor KK dilihat pada kartu keluarga, ada tulisan besar di atas kartu keluarga, kemudian ada tulisan angka nomor di bawahnya. Nah, nomor itu yang disebut dengan nomor KK. Nomor tersebut yang diisi di dalam kotak ini. Oke, harus 16 digit juga. Kemudian nomor KIP jika ada, jika memiliki kartu PKH ataupun kartu KKS, nomornya diisi. Jika tidak, kosongkan saja. Jika selesai lengkap, klik submit. Baik, pada tutorial ini terjadi kesalahan. Ini terjadi karena NISN yang kita pakai di sini tidak valid. Maka dari itu, untuk calon siswa harus menggunakan yang valid. Jika sudah valid, pasti akan berhasil. Oke, ini tidak apa-apa, tidak masalah. Kita anggap ini selesai. Ini hanya menunjukkan langkah cara-caranya. Setelah selesai cara ini, baru kita lanjut calon siswa mengisi ke alamat. Oke, ini pada tahap uji coba. Jika calon siswa menemukan tampilan seperti ini, jangan khawatir. Ini hanya untuk pemberitahuan dari admin sistem PPDB Provinsi Kalimantan Barat. Jika menemukan bug agar dilaporkan, artinya menemukan kesalahan sistem, karena ini masih tahap uji coba. Jadi jika menemukan kesalahan sistem, harap melapor ke admin dinas agar kesalahan tersebut diperbaiki, sehingga nantinya pada saat pendaftaran real sesuai jadwal, yaitu tanggal 2, itu tidak terjadi masalah lagi. Oke, ini sudah kita klik berulang-ulang, masih juga tidak dapat solusinya. Kita harus login ulang. Jadi klik halaman login ulang. Ketik kembali email, terus password dan kode keamanan sesuai dengan nomor yang muncul. Klik sign in. Baik, tadi kita sudah anggap selesai pada kolom biodata. Lanjut ke menu alamat. Untuk mengisi alamat, silakan dilihat di situ ada warning, data yang diisi harus sesuai dengan data berkas yang diupload. Jika tidak, nantinya akan ada tindakan dapat diproses secara hukum sesuai surat pernyataan. Baik, kita mulai. Untuk alamat, diketik jalan, nama jalan, ini misalkan, kemudian nomor RT, nomor RW jika ada, nomor kode pos. Terus untuk kabupaten diklik agar mudah, langsung diketik. Oke, klik. Nama kecamatan juga agar mudah memilihnya, cari dengan mengetik. Kelurahan desa jika sudah ada muncul, tidak perlu diketik, langsung klik. Berikutnya meletakkan posisi. Untuk peta kita pilih dulu mode satelit. Terus cari posisi kota tempat tinggal. Misalkan ini Balai Karangan, diklik. Maka satelitnya akan memunculkan kota Balai Karangan. Ini sudah disinkron dengan Google Map. Oke, caranya diperbesar tampilannya, terus drag and drop, geser, perbesar terus, drag and drop, cari posisi rumah calon siswa. Oke, sebentar belum nampak. Saya mau cari lokasi rumah tokoh, yaitu tokoh Hapilen. Coba
Sebentar kita cari. Oke, sudah ketemu. Nah, ini misalkan ini toko HP LAN, maka datanya ditekan di sini. Hanya untuk pengetahuan kita. Setelah itu klik submit, jangan lupa disimpan. Oke, setelah itu menu berkas. Ini untuk fasilitas mengupload. Berkas-berkas apa saja yang harus diupload? Ini pertama, pernyataan bersedia di proses hukum. Ini template-nya, ada tombol tulisan warna biru, nanti kita download. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, surat keterangan lulus atau ijazah asli bagi lulusan yang sebelumnya. Kemudian nilai rapot semester 1, nilai rapot semester 2, semester 3, rapot semester 4, rapot semester 5, surat keterangan domisili bagi yang berbeda dengan kakak tempat tinggalnya, surat keterangan sehat, surat keterangan tidak buta warna. Pada tampilan berikutnya diperbaiki, ada tampilan halaman identitas rapot ya, nanti ditambahkan. Karena setelah tutorial ini saya lihat terbarunya ada tambahan nomor 12, halaman identitas rapot. Untuk domisili tidak ada bintang, jadi tidak perlu diupload bagi yang calon siswa beralamat tempat tinggalnya sama persis dengan yang di KK. Ini tampil, kita coba unduh, diklik. Lihat pada sebelah kiri bawah, di sini ada proses pengunduhan, download. Oke, kita buka hasil download. Ini adalah template surat pernyataan siap diproses hukum. Nah, ini enable editing. Diklik enable editing untuk mengedit. Ini sudah siap template-nya. Silakan calon siswa mengisi nama, tempat, tanggal lahir, agama, dan alamat. Isian ini sama seperti pernyataan-pernyataan yang calon siswa klik pada saat mendaftarkan akun. Ada 4 pernyataan pada tahap pendaftaran akun, diklik tadi. Nah, ini isinya sama. Intinya bahwa menyatakan siap diproses hukum jika data-data ataupun berkas yang diisi dan diupload di dalam aplikasi PPDB ini tidak benar. Baik, di bagian bawah ganti nama tempat sesuai dengan lokasi calon siswa, kemudian tanggal pembuatan surat, terus nama calon siswa diketik. Setelah itu nanti di print pada kertas, kemudian jangan lupa ditempel materai 6000 di tanda tangan, kemudian di scan. Setelah di scan berbentuk image, baru nantinya akan dilampirkan ke berkas upload PPDB. Oke, silakan seterusnya silakan di print. Ini kita contoh untuk print. Nah, ini ada 2 halaman. Usahakan nantinya halaman cuma 1 nanti agar bisa dirubah ke bentuk JPEG-nya 1 halaman. Oke, anggap selesai. Setelah selesai, misal sudah di scan dan menjadi gambar image. Ini contoh untuk mengupload, diklik. Misalkan ini hanya misalkan. Kemudian kartu scan, kartu keluarga. Ini kita contohkan saja, ini contoh. Nanti calon siswa mengupload gambarnya yang sesuai. Kalau diminta kartu keluarga, ya yang diupload kartu keluarga, jangan upload foto. Misalkan keterangan lulus, kita upload.
sampai 11-12. Sekarang ada 12 halaman identitas rapot nomor 12, kecuali halaman domisili boleh tidak kalau sesuai dengan RKK. Jika sudah dianggap ini, kita misalkan semua sudah kita upload, perhatikan filenya. Kita masuk ke berikutnya, bagaimana mengisi nilai. Ini kolom untuk mengisi nilai mata pelajaran ujian nasional pada saat SMP, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Nanti calon siswa mengisi nilai-nilai pada semester 1 sampai semester 5. Nah, kolom ini tulisan 1 berarti untuk semester 1. Buka rapot semester 1, cari bahasa Indonesia, tulis berapa nilainya. Cari bahasa Inggris, cari matematika dan IPA, ketik nilainya. Ini untuk semester 1. Setelah selesai, baru dilihat, buka rapot semester 2, diisi. Rapot semester 3, diisi. Rapot semester 4, diisi. Rapot semester 5, diisi. Anggap sudah selesai. Jika sudah selesai, jangan lupa klik tombol submit di bagian bawah. Ini untuk menyimpan. Jika tidak disimpan, tidak disubmit, maka data yang calon siswa isi nanti akan hilang, tidak tersimpan. Ini untuk nilai. Kemudian menu pendaftaran. Pada menu pendaftaran di sini ada 2 pilihan jalur untuk SMK, afirmasi, dan reguler. Nah, di sini ada informasi, silahkan dibaca informasinya tentang apa saja. Di sini yang penting perlu diperhatikan bahwa pilihan ini hanya dipilih 1 kali, tidak bisa diubah. Nah, makanya harus dipikirkan sebaik-baiknya pilihan mana yang mau dipakai. Jika misalkan punya kartu KIP, PKH, atau KKS, sebaiknya calon siswa memilihnya jalur afirmasi. Jika tidak memiliki kartu KIP, PKH, atau KKS, pilih jalur reguler. Kemudian jangan lupa klik daftar. Oke, berikutnya untuk tombol menu bantuan. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan ataupun dirasa kurang pas, silakan hubungi admin dengan fasilitas ini. Kategorinya dipilih tentang apa misalkan, kemudian tujuannya juga dipilih, misalnya SMA mana, SMK mana, sekolah yang dituju. Oke, maaf ini bukan SMA ya, di sini hanya ada SMK. Ini kita tutorialnya untuk SMK. Nah, kecuali SMK Negeri 1 Noyan tidak ada di sini karena dia pakai website mandiri online-nya. Ya, cari misalkan misalkan salah satu ini silakan dicari, kemudian perihalnya ditulis, judulnya secara singkat. Kemudian di kotak di bawahnya diisi rincian secara singkat dan jelas tentang permasalahan ataupun apa hal-hal yang ingin disampaikan kepada admin operator sekolah. Misalkan nomornya ada yang kurang jelas pada fotokopinya, kita jelaskan di sini. Ini fasilitas untuk membantu. Baik, jika sudah semua disimpan, jangan lupa disimpan semuanya, bisa diklik submit. Terakhir sign out untuk keluar dari aplikasi, klik sign out. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Sekian demonstrasi ini, semoga membantu calon siswa pada PPDB SMK Kalbar secara online tahun 2020. Untuk video cara mengubah PDF menjadi image JPG bisa dilihat di deskripsi di bawah video ini, dan kami cantumkan link videonya. Mari berteman dan bantu channel ini secara gratis. Klik tombol subscribe bagi yang tombol subscribe masih berwarna merah, kemudian klik tombol like dan komentar jika ada yang mau didiskusikan.
Terakhir, bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang memerlukan. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.